Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password dulu kali ya sebelum ke episode selanjutnya. Apa tuh passwordnya? Pandirwara Bararanai ya lagi. Oh, Bararanai ya lagi. Oke, siap. Satu, kita coba. Pandirwara Bararanai ya lagi. Nah, sekali lagi lah kita. Oke, siap. Pandirwara Bararanai ya lagi. Oke, luar biasa. Pada episode kali ini udah episode kedua ya. Kemarin episode pertama udah membahas terkait kejogjaan. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya kepada abang yang pakai baju putih ini bertuliskan mengakar kuat menjulang tinggi. Waduh, manis. Manis sekali ya, bajunya putih bersih dengan tulisan samping apa itu? UGM. Di samping UGM. Oke, password kita hari ini akan membahas terkait UGM juga kali guys ya. Mungkin boleh kenalin bang. Kenal maka kita bepipinanduan ya orang supaya di jalan Kawa Barawaan. Nah, mungkin bisa kenalan dulu bang. Oke, Naran Ulun Said Haidir, biasa dipanggil nama lapangannya Said. Oke, Bang Said berarti dipanggilnya ya. Said ya. Saat ini berkuliah seperti yang kawan-kawan lihat. Berkuliah di Universitas Gadjah Mada atau di Universitasnya Masyarakat katanya. Universitasnya Masyarakat. Ya, kebetulan saat ini ngambil program studi pasca sarjana, program studi Magister Politik dan Pemerintahan. Oke. Udah lama Bang di Jogja? Wah, ini mungkin ketiga kalinya dan menetap di tahun 2023. Berarti udah lumayan lama. Sudah lumayan mengenal Jogja lah. Mengenal Jogja dan huru haranya mungkin. Dan huru hara dan isi-isi. Ya. Baik yang positif maupun negatif kali ya. Ya, banyak sekali. Banyak sekali yang ditemuin. Mungkin boleh di-spill sih salah satu yang hal boleh dikata yang menarik dari Jogja mungkin ya. Yang menarik dari Jogja selain sebagai kota pendidikan juga sebagai kota hiburan. Jogja ini banyak sekali tempat-tempat hiburan yang mungkin membuat Jogja ini juga menjadi kota wisata lah. Oke, kota wisata. Ya, kota wisata artinya ada wisata pantai, mungkin ada wisata alam, ada wisata santai kayak kafe dan lain sebagainya juga. Apalah di Jogja nih bagus, banyak artinya selain itu juga wisata malamnya juga luar biasa. Artinya Jogja ini yang kawan-kawan tahu lah hanya Malioboro, mungkin Titik Nol, Tugu, tapi banyak wisata-wisata lain di Jogja ini. Itu. Oke, banyak wisata kan, bukan hanya wisata. Iya, dan wisata malam juga lebih. Itu kenapa yang di highlight wisata malam itu loh? Iya, karena tentunya wisata Jogja ini aktif kadang di malam hari. Bener. Kadang aktif di malam hari. Kadang di malam hari kan. Iya. Apalagi ramenya itu malam tetap rame loh di Jogja. Malam tetap rame. Nah, itu. Malam tetap rame. Gak hanya siang doang tapi. Tidak hanya siang doang ya. Oke, lanjut lagi ini di episode kedua ini kita akan membahas terkait salah satu kampus yang sangat istilahnya salah satu kampus terbaik juga di top 3 in Indonesia ya. Dan mungkin top 1 juga di Jogja kali ya. Ya, top 1 di Yogyakarta pasti. Kali ini kita akan membahas terkait lika-liku sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Waduh. Apalagi Bang Said ini juga kebetulan merupakan mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan. Ya, Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Oke, yang pertama kita akan membahas, mungkin boleh di-spill kali ya. Apa sih itu Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada kan ya? Panjang sebenarnya kalau kita berbicara soal ke UGM ini, cuman kita secara sederhananya UGM ini adalah kampus pertama di Indonesia yang merupakan kampus negeri. Kampus pertama berarti? Pertama di Indonesia merupakan kampus negeri yang diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno yang sampai hari ini UGM menjadi salah satu kampus ternama di Indonesia. Selain itu dalam sejarah panjang juga UGM ini juga satu-satunya kampus yang menerima hibah dari Kesultanan Yogyakarta. Artinya tanah di UGM ini merupakan kepemilikan UGM tersendiri, bukan kepemilikan Sultan. Karena teman-teman tahu kan bahwa di Yogyakarta ini sebagian wilayah tanah itu memiliki kepemilikan oleh Kesultanan Yogyakarta.
Oke, berarti status kepemilikan udah dari milik UGM. UGM. Ya, udah milik UGM. Oke, luar biasa sekali ya. Iya. Soalnya kan kita lihat UGM ini memiliki luas tanah yang cukup luas kan? Sangat luas, sangat luas. Tapi itu statusnya udah sekarang milik. Status udah milik UGM. Oke, mungkin itu tadi sekilas dari Universitas Gadjah Mada yang mana meluluskan presiden kita yang ke-67 ya? 7. Yang pertama juga ya. Yang pertama juga salah satunya yang ke-7 juga ini bisa dipertanyakan ya apa lulusan UGM apa tidak. Oke, untuk lebih lanjut kita akan break sebentar, iklan sebentar ya. Pandirwara Bararanai lagi. Oke. Sepatu kotor bikin kepala pening? Solusinya Cuy Cuning. Pandirwara Bararanai lagi. Oke. Lanjut lagi ya, kita ingin bertanya mengulik lebih lanjut terkait Universitas Gadjah Mada ini. Oke, apa yang tuh? mana Bang Said ini juga sebagai kembali lagi sebagai mahasiswa UGM kan ya. Iya, Mungkin alasan Bang Said sendiri memilih UGM sebagai universitas untuk melanjutkan pendidikannya mungkin. Sebenarnya saya sudah mengincar ya, Ulun ini sudah mengincar UGM Laos Banar sudah dari S1. Oh, dari S1. Tapi sebelumnya S1 UGM atau bukan? S1 bukan. Dari mana? S1 kita di Universitas Lambung Mangkurat. Oh, Universitas Lambung Mangkurat. Universitas yang rancak banjir. Rancak banjir. Rancak banjir. Banjir apa tuh Bang? Banjir, emang banjir. Oh, banjir bener? Dasar banjir. Oh, dasar banjir. Apabila hujan lebat, banjir. Banjir. Oh. Unlam itu selalu langganan banjir. Kali aja ada pemanalan dari banjir itu, bukan? Iya. Mungkin itu rahasia ya. Rahasia itu. Nah, jadi memilih UGM ini selain menjadi salah satu kampus top 3 ya di Indonesia. Top 3. Tentunya UGM ini juga melahirkan kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang saat ini memimpin di pejabat pemerintahan. Benar sekali. Jadi UGM ini mungkin menjadi salah satu, nomor satu mungkin kampus terbaik di bidang sosial humaniora atau sosial politik. Dan jurusan aku ini hanya satu-satunya di Indonesia. Hanya satu-satunya? Hanya satu-satunya. Magister tadi apa? Ya, politik dan pemerintahan. Artinya kan itu pergabungan di antara dua ilmu. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Sedangkan di beberapa kampus lain itu terpisah. Ada kampus yang hanya mengadakan jurusan ilmu politik dan hanya ada kampus yang menganukan jurusan ilmu pemerintahan. Jadi itu di UGM ini khas sekali gitu kan. Khas sekali ya. Khas sekali. Makanya tadi alasan untuk memilih UGM itu karena salah satunya kan, Ya, salah satu program magister politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya. Tapi di luar negeri udah ada. Di luar negeri tidak ada juga yang menggabungkan antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan, malah experience-nya juga dia ilmu politik, ilmu pemerintahan tuh malah banyak ke public administration atau public policy pada akhirnya. Iya. Luar biasa sekali ya UGM ada salah satu jurusan ya yang banyak bukan hanya politik pemerintahan saja. Ada juga berarti. Ya ada mungkin sekolah di pasca sarjana itu menggabungkan antara dua keilmuan kayak dua keilmuan bioteknologi, keamanan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa jurusan-jurusan yang mungkin itu multidisiplin tapi jadi satu jurusan. Teknik nuklir pun juga ada di UGM. Teknik nuklir. Iya, jadi ada jurusan-jurusan yang memang benar-benar unik itu dikembangkan di UGM. Oke, jadi salah satu hal yang menjadi alasan orang ke UGM itu karena diantaranya tadi salah satu jurusannya bervariatif dan unik tadi ya. Unik. Yang pastinya akreditasi juga. Akreditasi. Nah, itu ya, berarti untuk jurusan yang unik tadi akreditasi juga bagus? Akreditasinya udah internasional. Oh, udah internasional. Rata-rata sudah internasional. Rata-rata. Ya. Oke, mungkin selanjutnya hal apa sih yang menjadi hal seru ya yang bagi mahasiswa UGM tuh loh? Hal apa ya istilahnya tuh yang membuat seru tuh loh? UGM banyak sih fasilitasnya ya. Fasilitasnya? Di UGM ini per fakultas dia menyediakan fasilitas masing-masing. Tentunya setiap fakultas tuh punya kafe. Waduh. Setiap fakultas ini? Setiap fakultas punya kafe. Waduh, keren banget kayak ya. Kalau di, kan fakultas saya Fisipol, nama kafenya kan Digilip Cafe. Kalau di kehutanan itu ada Zumia. Oke, itu beda antar kafe sama, beda
kafe di fakultas-fakultas apa bedanya? Beda-bedanya Beda juga, konsep ah? Beda konsep dan juga beda penempatan tempat. Oke, Artinya kalau divisi bola sendiri? Oh itu kan konsepnya dia di dalam ruangan yang memang benar-benar menuansakan ya apa ya gedung gitu kan. Gedung. Kalau di kafe kehutanan nuansanya agak ke alam-alaman. Oh beda lagi. Beda lagi. Berarti menyesuaikan fakultas masing-masing. Dan yang menurut aku kafe mewah juga ekonomi bisnis juga sangat mewah. Oh sangat mewah. Mewah menurut aku glamour dengan tampilan warna kuning keemasan yang menampilkan bahwa fakultas ekonomi bisnis ini layak berbisnis. Banyak hiburan selain itu juga ada bioskop mini. Oh bioskop mini itu di fakultas mana? Di fakultas masing-masing. Fakultas masing-masing juga ada bioskop? Ada auditorium yang bisa dibagi mahasiswa hanya buat sekedar untuk nonton. Iya. Jadi setiap fakultas ini merepresentasikannya misalnya kafe tadi berdasarkan nilai-nilai yang ada di fakultasnya. Iya. Ada tempat biliar. Oh biliar juga ada? Ada. Aduh menarik sekali nih ya. Di fakultas teknik, fakultas ekonomi bisnis, fakultas beberapa lainnya juga ada biliar. Kemudian ada juga tempat gym. Buat boxing juga, mahasiswa yang stres silahkan pukul-pukul boxing gitu. Dibuka umum. Umum atau buat khusus mahasiswa UGM? Yang pasti buat Civitas Akademika. Oh Civitas Akademika dulu. Tapi kalau misalkan mau ngajak teman ya dari luar ya bisa lah dicoba-coba. Oke, bisa. Menarik sekali ya UGM ini guys. Sangat tertarik sekali. Apalagi aku pribadi ya buat melanjutkan pendidikan di UGM. Sebelum berlanjut kita break iklan dulu ya. Pandirwara beranai lagi. Oke. Pandirwara Beranai lagi. Oke. Masih menjadi hal yang ingin kutanyakan nih. Oh ya, apa terkait bagaimana sih tantangan seorang mahasiswa yang kuliah di UGM? Apakah persaingannya ketat? Apakah belajarnya emang harus ambis atau gimana tuh Bang? Saya ulun akui. Iya, kenapa? Aku akui UGM ini pencetak mahasiswa stres paling tinggi juga di salah satunya di Indonesia. Mahasiswa stres? Ya, karena tingkat persaingannya sangat ketat sekali. Oke, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Metode belajarnya juga tuntutan dari dosen itu mungkin sangat berat. Karena beberapa pelajaran yang memang harus kita tuntut itu berskala internasional pada akhirnya. Jadi tidak ada lagi bacaan-bacaan yang dari lokal atau Indonesia, kita rujukannya kepada jurnal-jurnal yang bersifat internasional. Itu sangat membuat mahasiswa UGM kadang-kadang merasa kesusahan untuk beradaptasi. Jadi dan apa ya, kadang-kadang kalau beberapa teman-teman di kuliah di Saintex, praktikumnya juga jadwalnya juga kadang-kadang tidak ngotak. Itu ya capek. Berarti sangat capek. Sangat capek. Artinya bahkan di sosial politik ya akhirnya kita harus benar-benar dituntut membaca. Harus benar-benar dituntut membaca, bukan hanya membaca jurnal tapi membaca buku dan membaca situasi dan lain sebagainya dan up to date akhirnya. Iya, itu. Oke, maka dari itu jadi UGM itu memberikan fasilitas yang lebih mungkin ya agar meminimalisir stres mahasiswanya. Iya. Fasilitas yang seperti tadi kan itu kan menunjang mahasiswa agar bisa selain belajar, mahasiswa juga memberikan stress release gitu. Makanya tadi juga saya lupa menyampaikan bahwa ada taman juga kan Wisdom Park yang bisa diakses umum. Jadi itu umum bisa ke sana? Boleh. UGM ini terbuka untuk umum selama fasilitasnya di luar kampus. Oh, berarti kalau di dalam kampus beda lagi gitu? Ya, kebanyakan itu untuk Civitas. Jadi berdasarkan tadi kan tantangannya ya lumayan cukup struggle juga ya. Dan melelahkan. Iya. Maka dari itu kita emang kalau masuk UGM itu harus dengan niat yang kuat ya untuk menjalani perkuliahan itu. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa masuk UGM itu mudah, tapi untuk keluarnya susah. Oh, tapi ada juga
Tapi emang mudah ya masuknya tuh? Kalau untuk pasca sarjana, kalau bisa aku bilang mudah ya cukup mudah. Kenapa bisa dibilang mudah? Karena kalau di pasca sarjana ini kita dituntut untuk berpikir kritis di bagaimana kita menyusun tesis. Jadi di awal teman-teman sudah dikasih draft proposal gitu kan untuk rencana tesis kita seperti. Tapi kalau bedanya kalau sarjana ya pasti dengan seleksi yang prosedural Makanya kadang kan kalau udah nggak lulus di UGM, ya pindah ke kampus sebelahnya atau kampus swasta lainnya. Nah itu. Tapi tetap ya kampus UGM itu tetap tujuan utama mahasiswa. Iya. Tapi lagi-lagi ya sesuatu harapan tuh bukan hanya ditumbuhkan pada satu tujuan kan, misalnya UGM, tapi bisa ke tujuan lainnya kan. Iya, pada dasarnya bro ya, semua kampus tuh bisa kita nilai sama. Iya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan proses belajar kita di kampus tersebut. Bagaimana cara kita memanfaatkan proses belajarnya lagi ya. Karena kalau kita di dunia kerja ya akhirnya bukan hanya latar belakang kampus saja yang dilihat, tapi keahlian kita juga menjadi poin utama. Mungkin keahlian tadi ya menjadi poin utama. Mungkin lanjut lagi sih pertanyaannya terkait tadi dikatakan bahwa daftar UGM pasca tadi mudah kan? Mudah. Bagaimana S1 kita mungkin Abang tahu nggak bagaimana sih seleksinya ya, mungkin S1, S2 mungkin bagaimana cara pendaftaran di UGM lebih tepatnya? Yang jelas ada beberapa jalur ya untuk S1, ada SNPTN kan atau jalur seleksi nasional dan seleksi bersama. Nah, untuk jalur mandiri di UGM sendiri ada yang namanya ujian masuk UGM. Ujian masuk UGM. Itu dari UGM sendiri? Dari UGM sendiri. Jadi ada ujian masuk ini itu untuk sarjana pastinya tes juga. Tes kayak seperti utul, ujian tertulis dan lain sebagainya yang bersifat komputer kan. Untuk pengambilannya kan tergantung dengan jumlah kuota. Ada passing grade yang harus dipenuhi. Misalkan passing grade-nya itu di angka 700, 600, 500. Itu tergantung dari program studi yang kita tuju. Lagi mungkin trik, saran atau motivasi ya bagi apalagi Bang Syed sudah menjalani registrasi pendaftarannya dari apalagi award di LPDP kan? Iya, betul sekali. Mungkin bisa kasih motivasi mungkin ya bagi kawan-kawan yang baru lulus S1 mau melanjutkan pendidikannya di program magister UGM. Tips dari aku untuk melanjutkan magister di UGM yang pasti harus banyak berdoa. Banyak berdoa ya. Minta restu orang tua. Dan juga persiapkan rencana tesis Anda dengan matang. Persiapkan dulu. Berarti tesis ini di awal? Dari awal. Itu udah harus menjadi persyaratan utama bahwa tesis ini dipersiapkan dari awal. Jadi ada draft tesis yang dipinta oleh tim seleksi. Selain itu juga TOEFL atau ACEP UGM itu skornya 400. Jadi teman-teman juga harus belajar bagaimana berbahasa Inggris. Karena ya kebanyakan jurnalnya memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Yang berikutnya juga ada PAPS, potensi akademik, psikologis mahasiswa ataupun tes TPA Bappenas. Itu tes potensi akademik secara terpisah. Bedanya ya S1 nggak ada tes tersebut. S1 nggak pakai sertifikat TP. Tapi kalau S2 perlu itu. Karena kita sudah tidak tes yang SNPTN atau SBMPTN yang menggunakan CBT itu. Jadi kita tesnya itu melalui PAPS itu. Dan kiat-kiat lainnya perkuat di tesis itu adalah bagaimana kita mencari promotor ataupun calon dosen yang bisa memberikan rekomendasi ke kita. Karena itu diperlukan juga sebagai administrasi, kita rekomendasi orang yang mau melanjutkan studi itu. Jadi banyak juga ya. Iya, agak ribet. Dari persiapan, dari sampai kita menyiapkan tesis di awal kan, TOEFL, PAPS dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama tadi jangan lupa ya kita untuk berdoa dan minta restu orang tua. Oke, mungkin cukup sekian kali ya podcast episode 2 kali ini, Lika-Liku Mahasiswa UGM. Passwordnya
Jangan lupa passwordnya ya, jangan lupa setiap kita sebut. Ada lagi. Oh ada. Ada semboyan UGM yang mengapa ini ya ditulis. Oh iya, lupa nanya juga kenapa di UGM ada disebutin bahwa mengakar kuat menjulang tinggi. Apa filosofinya tuh Bang? Filosofi mengakar kuat ini sebagai mahasiswa UGM itu harus memiliki pondasi yang kuat. Oke, harus ketika dia lulus sebagai lulusan alumni UGM itu menjulang tinggi, artinya tersebar setinggi-tinggi. Oke, jadi kelihatan kan dari manapun orang melihat. Locally rooted, globally respected. Oke, coba ulang bisa apa tadi ya? Locally rooted, globally respected. Artinya mengakar kuat itu artinya secara lokal kita kuat, secara global kita dihargai. Luar biasa sekali ya filosofi dari UGM ini. Mungkin cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Pandiruara Bararanai lagi. Pandiruara Bararanai lagi. Oke. Terima kasih Bang Said. Oke. Dadah.